Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Warung Pecel Lele, Jalan Pesugihan menuju Kutukan Abadi. Di sebuah kota kecil yang terlupakan oleh modernitas, terdapat sebuah warung pecel lele yang tampak biasa di siang hari. Namun, ketika malam menjelang, cahaya neon yang redup menampakkan sisi lain dari tempat itu, sebuah gerbang menuju dunia yang gelap dan penuh rahasia. Warung pecel lele ini bukan sekadar tempat makan, melainkan titik persimpangan antara keinginan duniawi dan janji pesugihan yang menghantui jiwa-jiwa yang serakah. Cerita bermula ketika Arman, seorang pemuda yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kekurangan, mendengar bisikan misterius tentang jalan pesugihan. Konon, di balik menu khas pecel lele itu, tersembunyi kekuatan mistis yang mampu membawa kekayaan berlimpah. Bisikan itu datang dari seorang kakek tua yang sering duduk di sudut pasar malam, matanya yang keriput menyimpan sejuta rahasia. Dengan nada lirih namun penuh keyakinan, sang kakek berkata, di balik aroma gurih pecel lele, ada ritual yang menghubungkan dunia ini dengan alam gaib. Tapi ingat, setiap kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar. Tergoda oleh iming-iming kemakmuran, Arman mulai menyelidiki asal-usul warung tersebut. Ia mendapati bahwa pendirian warung ini berawal dari seorang juru kunci yang dikenal dengan julukan si kelelawar. Konon, pada malam-malam tertentu, warung itu berubah menjadi arena ritual rahasia. Setiap sudut ruangan menyimpan simbol-simbol mistis yang terpahat pada dinding, dan aroma dupa yang terbakar perlahan-lahan menembus udara malam. Arman pun merasakan aura yang mengerikan ketika ia memasuki warung itu di sebuah malam yang diliputi kabut tebal dan angin dingin. Saat memasuki ruang makan, Arman disambut oleh keheningan yang mencekam. Meja-meja kayu yang lusuh tersusun rapi, namun di antara tumpukan peralatan dapur, terdapat sebuah altar kecil yang dihiasi dengan lilin hitam dan potongan cermin retak. Di sudut ruangan, seorang wanita berbalut kerudung hitam duduk termenung dengan tatapan kosong, seolah-olah menunggu sesuatu atau seseorang. Suasana semakin mencekam ketika terdengar dentuman pelan dari belakang dapur, seakan ada langkah-langkah berat yang tak terlihat. Arman merasa bahwa setiap detik yang berlalu mengikis ketenangannya, seolah-olah dirinya sedang berjalan di atas garis tipis antara dunia nyata dan alam gaib. Di balik hiruk-pikuk warung yang tampak normal bagi pelanggan biasa, terdapat ruang rahasia di balik dapur. Arman, yang dipenuhi rasa penasaran dan keberanian yang tak terduga, memutuskan untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di sana. Dengan langkah hati-hati, ia membuka sebuah pintu kayu yang berderit pelan. Di balik pintu itu, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang penuh dengan lambang-lambang mistis dan buku-buku usang yang berdebu. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja bundar dengan sebuah patung hitam kecil yang tampak menyeramkan, matanya yang kosong seolah mengawasi setiap gerakan yang terjadi. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang ruangan, muncul sosok lelaki berpakaian jubah panjang berwarna gelap dengan topeng yang menutupi sebagian wajahnya. Suara serak dan dalam menggema, "Kau yang datang mencari jalan pesugihan, bukan?" Tangan lelaki itu terulur, seolah mengundang Arman untuk mendekat dan mendengar cerita yang selama ini tersembunyi. Dengan jantung berdebar kencang, Arman menyadari bahwa ia telah melangkah jauh ke dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lelaki misterius itu mulai bercerita tentang asal-usul warung pecel lele tersebut. Dikisahkan, ratusan tahun lalu, seorang dukun sakti mengadakan perjanjian dengan makhluk halus untuk memperoleh kekayaan duniawi. Ritual yang dilakukan di tempat itu, yang kemudian dijadikan warung oleh keturunan dukun tersebut, telah menghasilkan kekayaan luar biasa bagi beberapa generasi. Namun, kekayaan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Setiap kali seseorang menyentuh kekayaan itu, jiwa mereka terikat dengan kutukan abadi, menjadi budak bagi kekuatan gelap yang tak pernah bisa dilepaskan. Kita semua tahu bahwa pesugihan adalah jalan berliku menuju kehancuran, kata lelaki itu sambil menatap tajam ke arah Arman. Banyak yang telah mencoba,
namun hanya sedikit yang mampu keluar hidup-hidup dari cengkeraman kutukan ini. Kisah itu terngiang di benak Arman seperti gema yang terus mengingatkan. Di luar ruangan rahasia, suasana semakin mencekam. Lampu neon di luar warung berkedip-kedip tidak menentu, seakan mencoba memberi peringatan akan bahaya yang mendekat. Hujan deras mulai mengguyur, menambah kesan muram dan tak berperasaan di kota kecil itu. Sementara itu, suara-suara aneh terdengar dari luar, seperti bisikan yang berasal dari alam yang tak terlihat. Di antara bisikan itu, Arman mendengar kata-kata yang samar namun jelas, "Jangan terlalu dalam mencari, karena jalan pesugihan selalu menuntut pengorbanan jiwa." Di tengah konflik batin yang mengerikan, Arman harus memilih antara menyerah pada nasibnya yang biasa atau melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan demi menggapai impian yang selama ini ia dambakan. Keputusannya semakin rumit ketika ia menemukan sebuah catatan usang di salah satu buku ritual. Catatan itu berisi instruksi detail tentang bagaimana mengadakan ritual pesugihan, prosedur yang harus dilakukan dengan cermat agar kutukan yang melekat tidak segera menghancurkan nyawa pelakunya. Tulisan tangan yang memudar mengungkapkan bahwa ritual itu harus dilakukan pada malam purnama, dengan sejumlah bahan langka dan pengorbanan yang tidak bisa dihindari. Arman terpesona dan sekaligus diliputi ketakutan. Di satu sisi, ia merasakan adanya peluang untuk mengubah nasibnya yang penuh derita. Namun di sisi lain, ia menyadari bahwa setiap langkah untuk meraih kekayaan dengan cara ini akan membawa dirinya ke dalam pusaran kekuatan yang tidak terkendali. Dalam keheningan yang mengerikan itu, Arman memutuskan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, meskipun ia tahu bahwa setiap jawaban yang didapatkan mungkin hanya akan membawa lebih banyak pertanyaan dan rasa sakit yang mendalam. Ketika malam semakin larut, lelaki misterius itu menghilang seketika seperti bayangan yang larut dalam kegelapan, meninggalkan Arman dengan perasaan bimbang dan hampa. Sambil menatap patung hitam yang kini tampak lebih hidup dalam kilatan petir di luar jendela, Arman merasa bahwa jalan yang telah ia pilih tidak bisa lagi dihindari. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa esok malam, pada saat purnama menggantung tinggi di langit, ia akan kembali ke ruangan rahasia itu untuk mempelajari ritual yang telah ditinggalkan oleh leluhur kelam. Namun, dalam lubuk hatinya, terbersit keraguan apakah harta yang dijanjikan benar-benar sebanding dengan jiwa yang harus dikorbankan. Di luar warung, angin berhembus kencang, membawa serta aroma tanah basah dan kehampaan yang mengancam. Suara gemuruh petir dan raungan angin seakan menyuarakan peringatan bagi siapapun yang berani mengusik kekuatan gaib tersebut. Arman, yang kini terjebak dalam pusaran mimpi buruk dan ambisi, melangkah pergi dengan langkah penuh tekad dan ketakutan. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang pudar, permulaan dari perjalanan menuju pesugihan dan kutukan abadi telah dimulai, sebuah perjalanan yang akan menguji batas antara kemanusiaan dan kekuatan kegelapan yang abadi. Malam purnama pun tiba, menyelimuti kota kecil dengan cahaya keperakan yang aneh dan menyusup ke setiap sudut gelap. Arman, yang kini terperangkap dalam dilema antara ambisi dan ketakutan, kembali ke warung pecel lele dengan hati berdebar kencang. Setiap langkahnya terasa seperti menapaki garis tipis antara realitas dan dunia lain yang penuh rahasia kelam. Bayangan-bayangan yang menari di dinding dan suara angin yang berdesir seakan memberi isyarat bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah takdir yang mengerikan. Setibanya di warung, Arman menemukan suasana yang jauh berbeda dari sebelumnya. Suasana di ruang makan telah berubah, meja-meja kayu tampak tersusun secara ritualistik, dengan lilin-lilin berwarna hitam menyala redup, menyinari simbol-simbol aneh yang terpahat di dinding. Di tengah ruangan, altar kecil yang sebelumnya hanya sekadar aksen kini berubah menjadi pusat dari sebuah upacara yang tampak sangat sakral. Aroma dupa yang terbakar memenuhi udara, menimbulkan bayangan-bayangan halus yang seolah menari di sekitar ruangan. Dengan perasaan campur aduk antara keberanian dan ketakutan, Arman melangkah menuju ruangan rahasia di balik dapur. Di sana, ia menemukan bahwa ruangan itu telah disulap menjadi tempat persiapan ritual. Buku-buku usang, jimat-jimat yang terbuat dari tulang dan batu,
serta campuran ramuan misterius tersusun rapi di atas meja bundar. Semua itu menciptakan aura yang semakin menegaskan bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Di pojok ruangan, patung hitam kecil yang dulu hanya tampak sebagai hiasan kini tampak seolah hidup, matanya seakan mengikuti setiap gerakan Arman. Seketika, langkah berat terdengar mendekat dari balik bayang-bayang, dan Arman pun dihadapkan pada sosok lelaki misterius yang pernah ditemuinya di episode pertama. Kali ini, wajah lelaki itu terlihat lebih jelas meskipun masih terselubung dalam bayangan topeng yang mengerikan. Suaranya yang serak menggema di ruangan, "Selamat datang kembali, Arman. Malam ini, kau telah memilih untuk menapaki jalan yang penuh dengan dosa dan kutukan. Namun, setiap jiwa yang menginginkan pesugihan harus siap menunaikan pengorbanan yang tak terhindarkan." Dengan lirikan mata yang tajam, lelaki itu mengundang Arman untuk duduk di hadapan altar. Di situ, Arman melihat serangkaian simbol dan tulisan kuno yang membentuk pola-pola aneh di sekeliling meja. "Ritual ini," ujar lelaki itu, "adalah pintu gerbang antara dunia kita dan alam gaib. Hanya pada malam purnama, ketika energi kosmik mencapai puncaknya, roh-roh yang terperangkap antara dunia bisa dilepaskan untuk menuntun jalan menuju kekayaan. Namun, jalan itu tidak pernah mudah. Setiap keinginan untuk mendapatkan kekayaan duniawi harus ditukar dengan jiwa yang menderita." Arman merasakan deru darahnya mengalir deras, namun keinginannya untuk mengubah nasib terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku ritual yang semula telah ia temukan pada malam pertama. Tulisan tangan yang memudar kini tampak jelas, mengungkapkan rangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan, pengorbanan berupa setetes darah, mantra-mantra yang harus diucapkan dengan nada penuh pengabdian, dan penggunaan benda-benda sakral yang harus dihadirkan dengan sempurna. Semuanya harus dilakukan tepat pada waktu puncak purnama agar roh Rahul yang mengembara bisa terpanggil. Lelaki misterius itu mulai memimpin ritual dengan gerakan tangan yang lambat dan ritmis, seolah menyusun simfoni kegelapan. Arman pun dipersilakan untuk mengambil tempat di tengah lingkaran yang dibentuk oleh lilin dan jimat. Dengan hati yang bergolak, ia merasakan kehadiran kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Udara di sekelilingnya mendadak berubah dingin, dan bayangan-bayangan mulai bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Ritual dimulai dengan suara mantra yang mengalun dari bibir lelaki misterius, disertai dentuman genderang dan suara gemuruh yang seakan berasal dari alam semesta. Arman mengikuti setiap instruksi dengan cermat. Ia menusukkan jarum kecil ke jarinya untuk meneteskan setetes darah ke atas altar, sebuah pengorbanan kecil yang kemudian menjadi simbol dari kesediaannya untuk menyerahkan jiwanya kepada kekuatan yang lebih tinggi. Namun, setiap tetes darah yang jatuh seolah membawa beban yang semakin berat, menandakan bahwa setiap langkah menuju pesugihan itu tidak pernah terlepas dari penderitaan. Di saat puncak ritual tiba, cahaya purnama semakin menyinari ruangan, menerobos setiap celah gelap dan membuat simbol-simbol mistis berkilauan dalam bayangan yang menakutkan. Ruangan itu pun mendadak bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Dari balik bayang-bayang, muncul makhluk-makhluk halus dengan wujud samar, wajah-wajah yang terdistorsi antara keindahan dan keburukan, menatap tajam pada Arman. Mereka adalah penunggu dari alam gaib, roh-roh yang telah lama mengembara dan kini diundang untuk menyaksikan ritual tersebut. Lelaki misterius itu menginstruksikan Arman untuk mengulangi mantra dengan suara penuh keyakinan. Dengan suara yang hampir pecah karena ketakutan, Arman mengucapkan kata-kata kuno yang telah tertulis di dalam buku ritual. Setiap suku kata yang terlepas seolah membuka gerbang yang lebih lebar antara dunia nyata dan alam gaib. Arman merasakan tubuhnya gemetar hebat, seolah tak mampu menahan kekuatan yang mengalir melalui nadinya. Pada saat itulah, sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Bentuknya samar namun mengerikan, menyerupai sosok raksasa bertudung hitam yang membawa aura kematian. Bayangan itu mendekat, dan Arman terpaksa menundukkan kepala dalam ketakutan yang luar biasa. "Inilah harga yang harus kau bayar," bisik bayangan itu,
Setiap jiwa yang menginginkan pesugihan harus bersedia menyerahkan bagian dari diri mereka sendiri. Dengan suara yang bergema seperti lontaran petir, bayangan itu mengisyaratkan kepada Arman untuk menyaksikan penderitaan yang telah terjadi pada jiwa-jiwa sebelumnya yang tergoda oleh pesugihan. Dalam kilasan kilat, Arman melihat bayangan-bayangan masa lalu, sosok-sosok yang pernah melakukan ritual ini dan kini terjebak dalam penderitaan abadi, wajah-wajah yang menceritakan kisah penyesalan, kesakitan, dan kehancuran. Ia melihat seorang pria yang berubah menjadi bayang-bayang, seorang wanita yang matanya kosong, dan anak-anak yang tersesat dalam labirin kegelapan. Setiap pemandangan itu semakin mempertegas bahwa kekayaan yang dijanjikan oleh pesugihan hanyalah fatamorgana yang akan menelan jiwa dan merenggut kemanusiaan. Namun, Arman yang telah terperangkap oleh ambisi dan keputusasaan, tetap meneruskan ritual dengan tekad yang mulai retak. Matanya yang sebelumnya menyala dengan harapan kini mulai kehilangan kilau, tergantikan oleh bayangan ketakutan yang mendalam. Di tengah kekacauan emosi itu, suara lelaki misterius kembali terdengar, "Arman, pilihan telah ada di tanganmu. Kau dapat menolak dan kembali ke dunia biasa, atau melanjutkan ritual ini dan menerima kutukan yang akan melekat selamanya pada jiwamu." Saat itu, Arman merasakan dilema yang semakin menggerogoti jiwanya. Di satu sisi, ada janji kemakmuran yang menggoda, namun di sisi lain, ia melihat bayangan-bayangan penderitaan yang tak terhingga. Dalam keheningan yang mencekam, ia mencoba mencari kekuatan untuk berkata, "Tidak." Namun, ambisi yang telah merasukinya membuatnya terpaksa melanjutkan. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mengulangi mantra yang telah menjadi kunci pembuka gerbang antara dua dunia. Suasana ruangan mendadak berubah drastis. Udara menjadi semakin dingin dan berat, seolah-olah beban dari seluruh dunia berkumpul dalam satu titik. Lampu-lampu kecil mulai padam satu persatu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang hampir total, kecuali seberkas cahaya purnama yang menembus celah jendela, menyinari Arman dengan kejamnya kenyataan. Di tengah kegelapan, bayangan-bayangan roh terus mengelilinginya, mendekat dengan tatapan kosong yang mengirimkan getaran dingin ke seluruh tubuhnya. Dalam puncak keputusasaan, Arman mulai merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Suara-suara yang tak kasat mata semakin keras, seolah-olah ribuan jiwa berseru dalam penderitaan. Tubuhnya seolah dihisap oleh kekuatan gaib, dan setiap denyut nadinya terasa semakin berat. Di saat itu, Arman menyadari bahwa ia telah melewati batas antara ambisi dan keputusasaan, dan bahwa setiap langkah yang telah diambilnya membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Lelaki misterius itu kembali mendekat, kali ini tanpa perisai topeng, memperlihatkan wajah yang tersusun dari keriput dan bayang-bayang kesengsaraan. "Kini, kau telah memasuki wilayah yang tidak bisa kau tinggalkan begitu saja," ujarnya dengan nada yang seolah membawa kesedihan abadi. "Kutukan pesugihan telah menuntut bagian dari jiwamu, dan kau akan merasakan penderitaan yang sama seperti jiwa-jiwa yang telah hilang sebelum kau." Dalam keheningan yang mencekam, Arman berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk melawan arus kekuatan yang seolah hendak menenggelamkannya. Namun, seiring dengan berlalunya detik, ia merasakan tubuhnya semakin lemah, seperti ditarik ke dalam lubang hitam yang tak berujung. Bayangan-bayangan roh semakin mendekat, menyelimuti dirinya dalam keputusasaan yang mencekam. Teriakan-teriakan bisikan dari masa lalu bergema dalam benaknya, mengingatkan bahwa setiap ambisi yang melampaui batas pasti akan berakhir dengan kehancuran. Ketika ritual mencapai klimaksnya, Arman merasakan seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Puncak purnama yang tadinya terlihat menawan, kini berubah menjadi saksi bisu dari penderitaan yang tak terhindarkan. Cahaya purnama menyinari wajah-wajah hantu, menampilkan ekspresi kesakitan dan penyesalan. Dengan napas terakhir yang tercekik oleh rasa takut dan penyesalan, Arman menatap ke langit, berharap ada keajaiban yang dapat mengembalikan dirinya ke dunia nyata, namun yang datang hanyalah keheningan yang mencekam. Di ambang kegelapan, suara lelaki misterius terdengar sekali lagi, "Inilah akhir dari perjalananmu, Arman."
Pilihan telah kau buat, dan kini kau harus membayar harga yang setimpal. Dalam sekejap, ruangan itu diselimuti oleh keheningan mutlak, hanya tersisa suara rintihan angin yang menerobos celah-celah jendela. Bayangan-bayangan roh semakin pekat, mengikat jiwa Arman dalam cengkeraman kutukan yang telah ditetapkan sejak ia memutuskan untuk menapaki jalan pesugihan. Kekayaan yang diperoleh melalui ritual pesugihan bukanlah hadiah, melainkan kutukan yang menghancurkan. Dalam keputusasaan dan penderitaan yang abadi, Arman kini terjebak di antara dunia fana dan dunia gaib, di mana setiap nafas adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Malam itu, di bawah sinar purnama yang menyiksa, jiwa Arman pun terbelenggu, menandai awal dari penderitaan yang tak terelakkan, sebagai pengingat bahwa setiap ambisi yang melanggar batas alam akan selalu menuntut harga yang sangat mahal. Dalam keheningan akhir, warung pecel lele kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang telah terjadi. Suasana kembali normal seolah tidak pernah ada peristiwa luar biasa, namun bagi mereka yang tahu, warung itu menyimpan rahasia kegelapan yang siap menghisap jiwa setiap orang yang terjerat dalam ilusi pesugihan. Malam itu, keputusasaan Arman menjadi legenda yang akan terus hidup sebagai peringatan bagi generasi mendatang, bahwa kekayaan duniawi yang diperoleh melalui jalan gelap hanyalah awal dari penderitaan yang abadi. Dan di balik setiap sudut kota kecil itu, suara angin yang berdesir seolah terus membisikkan kisah Arman, kisah seorang pemuda yang terperangkap dalam kegelapan, yang mengorbankan segalanya demi sebuah janji kemakmuran, namun yang akhirnya mendapati bahwa harga jiwa jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Kisahnya menjadi peringatan bahwa tidak semua cahaya yang menyinari malam adalah penuntun, dan bahwa di balik setiap pesugihan, selalu terselip kutukan yang menanti untuk menelan siapa saja yang terlalu berani melangkah ke dunia yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan. Dalam keabadian malam, warung pecel lele tetap berdiri, menunggu mangsanya selanjutnya, siap mengulangi ritual terlarang yang telah menjadi bagian dari sejarah kelamnya. Kegelapan purnama terus menyinari, mengingatkan bahwa setiap ambisi yang melampaui batas tidak pernah berakhir dengan kemenangan, melainkan dengan kutukan yang menghancurkan jiwa dan mengaburkan batas antara hidup dan mati.